Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Sirah Nabawiyah yang kemarin sampai pada awal mula atau penyebab dari perang Badar sendiri. Jadi kita akan sekarang membahas tentang salah satu perang besar pertama kali yang dihadapi Rasulullah SAW, yaitu perang Badar. Seperti yang disampaikan di awal bahwa kafilah dagang Quraisy bisa lepas dari hadangan Rasulullah dalam perjalanan dari Mekah ke Syam. Nah, maka ketika mereka pulang dari Syam ke Mekah, Rasulullah SAW mengutus Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid agar pergi ke utara dengan tugas penyelidikan, dan keduanya tiba di Al-Haura dan berada di sana untuk beberapa lama. Tatkala kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan lewat, maka keduanya cepat-cepat kembali ke Madinah dan menyampaikan kabar ini kepada Rasulullah SAW. Kafilah dagang sendiri ini merupakan kafilah dagang yang sangat besar asetnya gitu ya. Jadi membawa kurang lebih 1000 onta, dan itu harta milik orang-orang Mekah dengan tidak kurang dari 5.000 dinar emas, dan yang mengawal hanya 40 orang. Dan ini tentunya menjadikan kesempatan emas bagi pasukan Madinah untuk melancarkan pukulan yang telak terhadap orang-orang musyrik Mekah, baik itu pukulan di bidang politik, ekonomi, dan militer. Dan jika mereka sampai kehilangan kekayaan yang tiada terkira banyaknya ini, tentunya Rasulullah SAW mendapat keuntungan tersendiri bagaimana mengukuhkan posisi beliau sebagai pihak yang tidak bisa disepelekan atau dianggap remeh oleh kaum Quraisy. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengumumkan kepada orang-orang Muslim, ini adalah kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka. Hadanglah kafilah itu, semoga Allah memberikan barang rampasan itu kepada kalian. Beliau sendiri, Rasulullah SAW, tidak menekankan kepada seorang pun di antara mereka untuk bergabung, ya, tidak mewajibkan gitu kan. Jadi menyerahkan kepada kaum muslimin yang mau rela ikut atau memang tidak gitu kan. Sebab tidak akan terjadi bentrokan yang seru dengan pasukan Quraisy karena hanya menghadang kafilah dagang saja yang dikawal oleh 40 orang gitu ya. Dan memang bentrokan itu baru terjadi saat di Badar. Nah, karena memang penekanannya tidak Rasulullah wajibkan, banyak sahabat Rasulullah yang tetap memilih di Madinah, sebab ketetapan kali ini tidak berbeda dengan ketetapan beliau dalam mengirimkan satuan pasukan sebelumnya gitu, yang diutus ke berbagai tempat untuk baik menyelidiki ataupun misalnya menghadang kafilah-kafilah dagang. Kadar kekuatan Islam sendiri dan pembagian komando, Rasulullah SAW mengadakan persiapan untuk keluar beserta kurang lebih 313 hingga 317 orang. Jadi kekuatan pasukan perang Badar ini, persiapan perang Badar ini dari kaum muslimin yang di Madinah yang akan menghalangi kabilah dagang gitu ya, itu sekitar 313 sampai 317 orang, terdiri dari 82 hingga 86 dari Muhajirin, kemudian 61 dari Aus, dan 170 dari Khazraj. Mereka tidak mengadakan pertemuan khusus, tidak pula membawa perlengkapan yang banyak. Kudanya pun hanya 2 ekor, seekor milik Az-Zubair dan bin Al-Awwam, dan satu lagi milik Al-Mikdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Sedangkan ontanya ada 70 ekor. Satu ekor dinaiki 2 orang atau 3 orang. Sementara Rasulullah SAW naik seekor onta bersama Ali bin Abi Thalib dan Marstad bin Abu Mursad Al-Ghanawi. Beliau mengangkat
Ibnu Ummi Maktum menjadi wakil beliau di Madinah. Namun setibanya di Rauha di Ar-Rauha, pengangkatan Ibnu Ummu Maktum sebagai wakil yang menggantikan kedudukan beliau di Madinah ini disanggah oleh Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Maka kemudian Rasulullah mengganti Ibnu Ummi Maktum dengan Abu Lubabah. Bendera komando tertinggi berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair al-Qurshi al-Abdari. Sementara pasukan muslimin dibagi menjadi 2 batalion. Pertama, batalion Muhajirin yang benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah batalion Ansor yang benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'az. Komando front kanan diserahkan kepada Az-Zubair bin Al-Awwam dan front kiri diserahkan kepada Al-Miqdad bin Amr. Karena hanya mereka berdualah yang naik kuda dalam pasukan itu. Dan pertahanan garis belakang diserahkan kepada Qais bin Sasa'ah. Komando tertinggi berada di tangan Rasulullah sendiri. Kemudian setelah semua persiapan lengkap, dan tentunya tadi seperti sampaikan di awal, persiapannya memang al-qadarnya memang dengan maksud hanya mencegah atau menghadang kafilah dagang, ya tidak berpikir untuk perang besar gitu kan. Tanpa rasa gentar sedikitpun Rasulullah SAW berangkat dari jantung Madinah bersama pasukan ini berjalan melewati jalur pokok menuju Mekah hingga tiba di sumur Ar-Rauha yang sekalipun belum pernah didatangi beliau. Dari sini beliau tidak mengambil jalan ke arah kiri yang menuju Mekah, tetapi justru mengambil jalan ke arah kanan menuju Badar, melewati Rahakan dan tiba di Ash-Shafra. Dari sana beliau mengirim Basbas bin Amr dan Adi bin Abu Az-Zaba al-Juhani agar pergi ke Badar untuk mencari berita tentang kafilah dagang Quraisy. Nah, Abu Sufyan yang bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan kafilah dagang bertindak sangat hati-hati dan waspada. Ya, jadi ini di lain pihak, kafilah dagang Mekah ini yang tadi disampaikan dipimpin oleh Abu Sufyan yang membawa 1000 ekor onta dan tidak kurang dari 5.000 dinar emas. Itu sangat berhati-hati, dan karena beliau juga, karena Abu Sufyan ini menyadari bahwa pasti perjalanannya mengalami hambatan-hambatan gitu kan, apalagi barang bawanya juga begitu melimpah, sehingga Abu Sufyan dia tahu bahwa jalur Mekah penuh dengan resiko. Maka dari itu dia pun mencari informasi, bertanya kepada siapapun yang bertemu di jalan, dan akhirnya dia mendapat kabar yang meyakinkan bahwa Muhammad Rasulullah SAW telah pergi bersama rekan-rekannya untuk menghadang kafilah. Maka pada saat itu Abu Sufyan mengupah Damdam bin Amr al-Ghifari agar pergi ke Mekah memberitahu orang-orang Quraisy dan mengirim pertolongan untuk menyelamatkan kafilah dagang mereka dan menghadang Muhammad beserta rekan-rekannya. Maka ketika Abu Damdam ini pergi, mereka dengan tergesa-gesa dan memang sangat terburu-buru sampailah di Mekah dengan baju yang terkoyak-koyak dan bekalnya yang acak-acakan. Dia berdiri atas punggung ontanya yang hidungnya sudah tampak buruk karena memang ya lari sekencang-kencangnya gitu untuk mencapai Mekah gitu. Di tengah lembah sambil berteriak, Damdam ini berteriak, "Wahai kalian orang-orang Quraisy, kafilah-kafilah harta benda kalian yang dibawa Abu Sufyan telah dihadang Muhammad beserta rekan-rekannya. Menurutku kalian harus menyusulnya, tolonglah." Sambil teriak-teriak di atas punggung onta. Nah, setelah mendapat kabar itu, maka seketika itu orang-orang kafir Quraisy langsung berkumpul semua, kompak semuanya, karena memang khawatir barang harta kekayaan mereka yang dibawa oleh kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini direbut atau dirampas oleh pasukannya Rasulullah dan dibawa ke Madinah. Dan mereka semua sepakat kemudian bergabung semua kabilah yang ada di Mekah ini untuk bersatu membentuk pasukan gitu kan. Dan kekuatan pasukan Mekah ini
mencapai 1.300 orang pada awalnya. Ada 100 kuda, 600 baju besi dan onta yang cukup banyak jumlahnya dan tidak diketahui secara persis berapa sih jumlahnya. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham. Ada 9 pemuka Quraisy yang bertanggung jawab terhadap ransum yang dibutuhkan seluruh anggota pasukan. Sehari mereka menyembelih sekitar 9 onta sampai 10, karena memang rata-rata perbandingannya itu satu onta itu untuk berarti 100 orang, karena 1000 orang kan pasukannya gitu ya. Setelah semuanya sepakat, kemudian mereka berangkat. Namun di antara mereka ada yang mengingatkan permusuhan mereka dengan Bani Bakar. Bani Bakar ini memang salah satu musuh dari bangsa Quraisy gitu kan. Kemudian mengingatkan bahwa bisa jadi ketika mereka berangkat perjalanan ke Badar, itu dari belakang mereka diserang oleh Bani Bakar. Tapi tiba-tiba muncul seorang yang pernah disampaikan di awal dulu, namanya Suraqah bin Malik bin Zu'sum al-Mudliji, pemimpin Bani Kinanah. Dan dia berkata kepada rombongan pasukan musyrik Mekah ini, akulah yang akan menjamin bagi kalian andaikan Bani Kinanah memukul kalian dari belakang. Jadi Suraqah ini dengan pasukannya, dengan sukunya gitu kan, siap menghadang Bani Bakar andai kata mereka menyerang dari belakang pasukan Mekah ini gitu kan. Selanjutnya pasukan Quraisy bergerak, dan ini digambarkan dalam surat Al-Anfal ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bataraw wari'a an-nasi wa yasudduna an sabilillah, dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia serta menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Jadi mereka sangat percaya diri karena memang jumlah pasukan yang begitu besar, dan mereka yakin akan memukul, tidak hanya memukul mundur tapi juga bisa membumi hanguskan pasukan Madinah gitu kan. Mereka pergi dengan membawa kemurkaan dan kedengkian terhadap Rasulullah SAW serta para sahabat. Samping itu untuk menyelamatkan kafilah dagang mereka gitu. Nah, di lain sisi berkat kecerdikan Abu Sufyan, ketika kafilah dagang ini mendekati Badar, yang di situ juga pasukan Rasulullah sudah hampir tiba, Abu Sufyan mendahului rombongan kafilah ini hingga bertemu dengan Majdi bin Amr dan menanyakan pasukan Madinah kepadanya. Kemudian Majdi bin Amr ini mengatakan bahwa aku tidak melihat seorang pun yang dicurigai, hanya saja tadi kulihat ada 2 orang penunggang yang berhenti di bukit itu, jawab Majdi. Setelah mengisi kantong air, keduanya pun pergi. Abu Sufyan segera mendatangi tempat menderum onta 2 orang yang dimaksud Majdi dan meneliti kotorannya, dan yang ternyata di sana ada biji-bijian yang masih utuh. Dan Abu Sufyan berkata, demi Allah, ini adalah makanan hewan dari Yasrib. Secepat itu pula Abu Sufyan kembali menemui kafilah dagangnya dan mengalihkan arah perjalanannya menuju ke barat, menuju pesisir pantai, tidak jadi mengambil jalan pokok yang melewati Badar, tepatnya ke arah kiri, dan sehingga akhirnya lolos gitu kan. Akhirnya mereka juga lolos dari serbuan pasukan Rasulullah. Tapi ternyata memang tidak sampai di sini, dan ini ceritanya menjadi lebih menarik karena memang sekarang bukan lagi memperebutkan harta rampasan atau harta dagangan, tapi sekarang menjadi ajang uji kekuatan gitu kan. Nah, setelah selamat gitu kan, kemudian Abu Sufyan mengirim surat ke pasukan Mekah yang sudah tiba di Al-Juhfah. Dan ketika menerima surat ini bahwa Abu Sufyan berhasil selamat dari serbuan pasukan Muslim Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah, kaum Quraisy ini, pasukan Mekah ini
terbersit keinginan untuk kembali gitu ya. Karena memang apalagi karena tujuan dan maksud mereka itu datang ke Badar itu untuk melindungi kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kalau mereka misalnya sekarang kafilah dagangnya udah lolos, buat apa mereka datang ke Badar menghabiskan perbekalan atau memang membuang-buang waktu lah. Namun dengan sikap yang angkuh dan sombong, Abu Jahal berkata, "Demi Allah, kita tidak akan kembali kecuali setelah tiba di Badar. Kita akan berada di sana selama 3 hari sambil menyembelih hewan, makan besar, menenggak arak, dan para biduan hitam menyanyi untuk kita. Biar semua bangsa Arab mendengar apa yang sedang kita lakukan dan perjalanan kita, sehingga mereka senantiasa gentar menghadapi kita." Sebenarnya Al-Ahnas bin Syarik ini salah satu orang dari salah satu kabilah. Ini menyarankan kepada Abu Jahal untuk kembali, namun banyak di antara mereka yang juga tidak mau mendengarkan saran Al-Ahnas ini karena mereka sangat percaya diri dengan kekuatan pasukan ini gitu kan. Maka dia pun kembali bersama Bani Zuhrah sehingga tak seorang pun dari Bani Zuhrah yang ikut dalam peperangan. Jadi akhirnya ada yang mengikuti saran dari Al-Ahnas bin Syarik ini, yaitu Bani Zuhrah yang sekitar 300 orang gitu kan. Akhirnya balik lagi ke Mekah. Sebenarnya Bani Hashim juga ingin kembali, namun Abu Jahal memaksa mereka seraya berkata, "Janganlah gara-gara peperangan ini membuat kita terpecah hingga kita pulang nanti." Nah, di kemudian hari Bani Zuhrah sangat salut terhadap ketajaman pikiran Al-Ahnas ini sehingga dia semakin disegani dan ditaati, karena memang akhirnya seperti kita ketahui nanti akan tahu akhir kisah dari perang Badar ini gitu kan. Sehingga Bani Zuhrah berterima kasih kepada saran dari Al-Ahnas bin Syarik ini gitu kan. Maka tersisalah pasukan Mekah ini dengan kekuatan 1.000 orang melanjutkan perjalanan menuju Badar. Mereka terus berjalan hingga mendekati Badar dan bersembunyi di balik bukit pasir di pinggiran Wadi Badar gitu kan. Nah, kemudian juga mata-mata pasukan Madinah menyampaikan berita tentang lolosnya kafilah dagang Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW yang saat itu masih dalam perjalanan menuju Wadi Zah. Mata-mata di Madinah menyampaikan berita tentang lolosnya kafilah dagang Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW yang saat itu masih dalam perjalanan melewati Wadi Zafiran. Jadi memang belum sampai ke titik yang sudah ditentukan. Nah, namun tidak ada kesempatan bagi beliau dan para sahabat untuk menghindari peperangan. Jadi mau tidak mau harus terus maju ke depan dengan mengorbankan semangat, keberanian, dan heroisme. Sebab jika pasukan Mekah dibiarkan bercokol di sekitar daerah itu, sama saja dengan memberi angin kepada mereka untuk memantapkan posisi militernya, melebarkan pengaruh politiknya, bisa melemahkan persatuan orang-orang muslim dan menimbulkan perasaan takut di hati mereka. Jadi memang Rasulullah atau pasukan muslim yang hanya sekitar 300 orang ini di perasaan kalut gitu ya, dihinggapi perasaan kalut. Satu sisi target mereka pasukan Madinah ini lolos begitu saja. Kemudian mendengar juga ada pasukan Makkah yang sudah ada di dekat Badar gitu kan di situ. Dan kalau misalnya sampai balik lagi, akan bagaimana perkembangan Islam ke depan tidak sesuai harapan tentunya, karena dikatakan pasti menimbulkan ketakutan gitu kan, karena Badar ini menjadi salah satu tempat yang strategis kan. Kalau dibiarkan tadi bisa berbahaya bagi perkembangan mentalitas orang-orang muslim gitu kan. Dan setelah itu apakah ada yang bisa menjamin kepada orang-orang muslim untuk menghadang pasukan Makkah agar tidak meneruskan perjalanan menuju Madinah? Jadi kalaupun misalnya mereka pulang lagi, ada kekhawatiran juga bahwa pasukan Makkah ini akan langsung ke Madinah sehingga akan lebih fatal lagi gitu kan akibatnya gitu kan. Akhirnya Rasulullah SAW melakukan permusyawaratan, kumpulan semua gitu ya, bahwa mengumpulkan para sahabatnya untuk meminta masukan
seperti apa ke depan gitu kan. Nah, kemudian para komandan pasukan seperti Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab sama sekali tidak mengendor dan lebih baik maju terus gitu kan. Kemudian Al-Miqdad bin Amr berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, majulah terus seperti yang diperlihatkan Allah kepada engkau. Kami akan bersama engkau. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada engkau bagaimana Bani Israel yang berkata kepada Musa, 'Pergi engkau sendiri bersama Robmu, lalu berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami ingin duduk menanti di sini saja. Tetapi pergilah engkau bersama Robmu, lalu berperanglah kalian berdua, dan sesungguhnya kami akan perang bersama kalian berdua. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, andai kata engkau pergi membawa kami ke dasar sumur yang gelap, maka kami pun siap bertempur bersama engkau hingga bisa mencapai tempat itu.'" Bagus, kata Rasulullah SAW sembari mendoakan kebaikan Al-Miqdad. Itulah pendapat yang disampaikan 3 komandan pasukan dari Muhajirin. Padahal jumlahnya mereka lebih sedikit gitu kan.